semuanya diangkat derajatnya, sempurna sholatnya diterima oleh Allah. Masih nggak ada Bu, masih nggak ada yang lempeng, masih ada yang belok-belok. Tetap saja kita mendapatkan pahala dengan pahala berjamaah. Maka jangan tinggalkan sholat berjamaah. Sayang sekali Bu. Sholat sendirian pahalanya cuma 1, sholat berjamaah 27 derajat diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, jadi saya sampaikan, kalau kita masih punya kemampuan untuk bisa melangkahkan kaki menuju ke masjid sebelum suatu saat nanti kita digotong rame-rame Pak, disolatkan di masjid. Apa pesannya? Makmurkan masjid. Makmurkan masjid dengan apa? Dengan sholat berjamaah, dengan taklim, majelis-majelis taklim seperti ini. Karena sesungguhnya taman-taman surga yang ada di dunia itu adalah majelis-majelis taklim seperti ini Pak. Pahala dari ibu bapak menghadiri majelis taklim seperti ini seperti ibu-ibu sholat 1000 rakaat. Pernah Bu sholat 1000 rakaat? Saya juga belum pernah Pak. 1000 rakaat, sholat tarawih 11 rakaat aja berat. Saya minum dulu Bu ya. Sholat sunnah seperti 1000 rakaat. Pahalanya, keutamaannya dengan duduk menghadiri majelis taklim. Mau yang dengerin kayak, mau yang tidur kayak, yang penting duduk di sini. Malaikat di samping bapak ibu sekarang ini lagi berdoa. Yang satu berdoa, Allahumma firlahu, ya Allah ampuni dia. Yang satu lagi duduk di sini ini malaikat doa lagi, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati dia. Cuman bapak ibu kita semua tidak bisa melihat kehadiran malaikat. Subuh ini kan waktunya perputaran malaikat. Penjaga malaikat siang dan malam itu aplusnya waktu subuh. Jadi yang aplus itu bukan cuma satpam, polisi, tentara. Malaikat juga ada aplusannya Bu. Penjaga malam, siang malam, malaikat itu aplusnya waktu subuh. Nanti Allah tanya, lihat apa yang dilakukan hamba-hambaku di dunia. Oh ya Allah, saya tinggalkan hamba-hamba sedang sholat, sedang iktikaf, sedang baca Quran, sedang taklim, sedang menghadiri majelis taklim. Karena apa? Waktu subuh ini adalah waktu yang sangat istimewa. Sampai-sampai yang sering saya sampaikan, 2 rakaat sholat sunnahnya saja khairum minad dunya wa ma fiha. Raka'atainil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunatnya saja Bu, seperti pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi orang yang paling kaya ini sebenarnya kita semua ini Pak Bu. Orang-orang Islam ini, orang-orang Muslim ini yang paling kaya. 2 rakaat sebelum subuh, pahalanya seperti lebih baik dari dunia dan seisinya. Itu baru sholat sunatnya, belum sholat subuhnya. Maka, ayo berjamaah sampai nanti waktunya Allah memutuskan bahwa sudah tidak sanggup lagi berjamaah, sudah tidak lagi sanggup untuk sholat di belakang imam, saatnya nanti disolatkan di depan imam. Yang ketiga, baca Al-Quran. Selagi Allah masih anugerahkan lisan kita untuk baca Al-Quran, yang belum bisa, yang belum lancar, belajar. Ada Pak Haji yang siaga 24 jam, kecuali ketiduran Pak Haji ya, siap mengajarkan bacaan Al-Quran yang baik dan benar. Pahalanya 1 huruf dibalas dengan 10 keutamaan. 1 huruf dibalas dengan 10 pahala. Berapa? Yasin itu berapa huruf? Surat ini berapa? Gak usah dihitung. Nanti Allah nggak bakalan, malaikat ini nggak bakalan susuk, nggak bakalan keliru hitung mencatat amal-amal kita. Baca Al-Quran sebelum nanti ayat-ayat Al-Quran ini dibacakan di depan jenazah kita. Berkahnya luar biasa dan ini nanti yang akan menemani kita di yaumil akhir, di alam kubur, menerangi kita.
Nanti bapak-bapak begitu sampai di alam kubur, didatangi wanita cantik, ditemani wanita cantik. Bapak nanya sama si wanita cantik itu, sampean siapa? Di dunia saya nggak pernah melihat orang secantik sampean. Kata orang si cantik ini berkata, saya adalah bacaan-bacaan Al-Quran yang sering kamu kumandangkan waktu kamu hidup di dunia. Saya yang akan menemanimu sampai nanti kamu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada satu riwayat menceritakan seperti ini, Bu. Inilah mengapa para ulama menganjurkan kita baca Al-Muluk. Ini keutamaan surat Al-Muluk, Bu. Jadi ada satu riwayat menceritakan ada orang fasik, Bu. Orang fasik itu dia ibadah, dia sholat, tapi dia juga nyolong. Ya. Dia puasa, tapi dia juga korupsi. Itu orang fasik. Begitu dia meninggal, dikubur, malaikat azab datang. Ini orang mau saya gebukin. Tiba-tiba begitu mau digebukin sama malaikat azab di alam kubur, keluarlah sesosok bayangan putih melindungi jenazah ini. Sampai mau ngapain? Ini mau saya gebukin soalnya dia orang fasik. Kata bayangan putih ini, sefasik-fasiknya dia hafal surat Al-Muluk. Tiap malam dia baca surat Al-Muluk, tabarok. Kalau kamu mau gebukin dia, sama saja kamu gebukin saya. Memangnya kamu siapa? Saya Al-Muluk. Kata bayangan putih yang melindungi jenazah itu. Wah, nggak bisa. Ya udah, berantem tuh berdua malaikat tuh. Akhirnya turunlah. Ya udah, kalau gitu kita ngadu Gusti Allah ya. Ngadu Gusti Allah. Lapor, Gusti Allah ini bagaimana ini? Ini orang fasik mau saya gebukin, tapi ada Al-Muluk yang melindungi. Kata Allah, sudah bebaskan dia dari siksa alam kubur. Karena dia rajin membaca Al-Muluk. Maka ini jadi pelajaran buat kita. Para ulama menganjurkan, dari situlah kita dianjurkan untuk senantiasa membaca surat Al-Muluk. Cuma 30 ayat itu hafalin mulai dari sekarang. Kalau enggak ya enggak usah dihafalin, enggak apa-apa. Baca aja terus, tiap malam baca. Mau tidur baca, lama-lama sudah hafal. Itu nanti akan terhindar kita dari siksa kubur karena dilindungi kita dari surat Al-Muluk itu. Maka baca Al-Quran, baca terus tiap habis maghrib. Ada 4 waktu istimewa, Bu. Sebelum maghrib, ba'da maghrib, sebelum subuh, ba'da subuh. Ini waktu 4 istimewa untuk kita membaca Al-Quran. Yang terakhir, yang keempat, kalau Allah masih anugerahkan Bapak Ibu kita semua untuk sedekah. Sedekah itu bukan cuma pakai duit, Bu. Pakai tenaga, pakai pemikiran, kerja bakti, ya. Pak RT, Pak RW ngundang kerja bakti, bersihin musola, bersihin saluran air. Nggak punya duit, datang tenaganya. Tenaganya nggak bisa karena lagi tugas negara, lagi sibuk, ya bakwannya yang datang, ya, rotinya yang datang, es jusnya, es buahnya yang datang. Banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk bersedekah ini. Karena apa? Sesungguhnya pahala yang pertama kali ditampilkan oleh Allah di alam kubur ketika seorang jenazah sudah masuk ke liang kubur adalah pahala sedekah. Makanya dalam satu ayat Allah membahas, menjelaskan innalladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innalladzina qalu rabbuna Allah, orang yang beriman kepada Allah, dia berkata bahwa Tuhanku adalah Allah. Tsumma istaqamu, lalu dia istiqomah untuk menjalankan syariat agama ini, maka kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun para malaikat. Malaikat rahmat turun. Apa yang mereka katakan? Alla takhafu wa la tahzanu. Kamu enggak usah takut, kamu enggak usah sedih. Nah, ayat ini ditafsirkan oleh para ulama datang pada saat kita sakaratul maut. Kamu enggak usah takut. Alla takhafu wa la tahzanu. Enggak usah takut. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tuh, Allah sudah mempersiapkan surga untukmu. Maka banyak di antara orang-orang yang meninggal tersenyum, Pak. Ya kan? Wajahnya berseri-seri, wajahnya jadi lebih ganteng dari semasa dia waktu masih hidup. Karena apa? Ditampilkan pahala-pahala sedekahnya itu, pahala-pahala kebaikannya. Ya,
waktu ada pengajian seperti ini, wah nyumbang kopi, nyumbang teh manis, ya kan? Nyumbang lontong sayur, itu semua ditampilkan semua. Jangan sepelekan sedikit kebaikan yang ibu anggap sepele, ya. Kelihatannya remeh, ya. Cuma nyumbang teh manis. Tapi ketahuilah bahwa teh manis yang ibu bapak minum, yang kita minum, masuk ke dalam tubuh kita, dalam darah kita, menjadikan energi, ya. Kita buat kerja, kita bisa buat ibadah, itu pahala jariah yang terus mengalir. Maka perbanyak sedekah, karena satu di antara amalan yang tidak terputus ketika seorang meninggal adalah sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak-anak yang soleh dan solehah. Ya, jadi perbanyak sedekah. Apa saja, gak bisa sedekah apa ya, senyum aja lah bu. Senyum juga sedekah, tapi ya jangan senyum-senyum sendiri. Nanti nggak ada orang nggak apa jalan sambil senyum-senyum, nanti disangka itu kekurangan obat atau kebanyakan obat. Ya, perbanyak sedekah. Sekali lagi, motivasi buat saya sendiri, motivasi buat kita semua. Ya, masih mampu kita sholat di belakang imam, sholat di belakang imam berjamaah. Ya, sebelum nanti kita sholat di depan imam, disolatkan di depan imam. Makmurkan masjid. Saya sampaikan, ya, di akhirat nanti ada 7 golongan yang Allah akan lindungi di padang mahsyar, dan satu di antara 7 golongan itu adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid, seseorang yang hatinya selalu terpaut kepada masjid. Terpaut kepada masjid itu bukan berarti tiap hari ada di masjid. Buat apa tiap hari di masjid kalau kerjaannya cuma tidur doang? Ya, hatinya terpaut kepada masjid. Ya, sholat berjamaah rajin, menghadiri majelis taklim rajin. Jasadnya ada di kantor, begitu gajian ingat, wah iya musola al-ikhlas belum dipasang AC, sedekah. Belum ada kipas angin, sedekah. Ya. Yang ngaji makin lama makin banyak, yang baca Quran, beli mushaf Al-Quran, sedekah. Itu semua yang insya Allah akan menolong kehidupan kita di akhirat nanti. Ibu bapak, ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Sekali lagi, selagi Allah masih anugerahkan nikmat sehat, nikmat kesempatan, jangan sia-siakan nikmat sehat dan nikmat kesempatan ini. Hanya hamba-hamba Allah yang terpilih yang bisa istiqomah untuk senantiasa ibadah kepada Allah, istiqomah juga untuk bermuamalah, berbuat baik kepada tetangga. Jadi seimbang, rajin ke masjid, rajin ngaji, rajin baca Quran, tapi sama tetangganya juga rukun. Sebab bu, kalau kita semua sudah rukun, saya ajak berhitung nih ya, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Itu angka matematika bu. Tapi kalau angka sosial beda. 1 orang takut ditambah 1 orang takut sama dengan 2 orang setengah berani. Kenapa setengah berani? Karena sudah berdua. Nih ibu-ibu jalan nih lewat, sampingnya ada kuburan. Kalau sendiri kan takut. Kalau berdua setengah berani, pegang-pegangan. Ya, nggak boleh ada yang duluan. Setengah berani. Kalau ditambah 1 orang takut lagi, 1 orang takut ditambah 1 orang takut ditambah 1 orang takut sama dengan 3 orang berani. Kenapa jadi berani? Sudah bertiga. Tadi saya setengah takut karena berdua, ayal-ayalan, gandeng-gandengan, ya. Karena bertiga, jalannya udah tenang. Karena bertiga, ya. Maka kita ini semua yang kelihatannya lemah, yang kelihatannya sepelekan, kalau kita mau rukun, kita akan jadi kuat dan kita akan bersatu dan menjadi orang yang sanggup melaksanakan apa saja. Orang lain juga segan, tidak asal menghina dan mencaci maki kita. Maka jaga semangat kebersamaan, jaga semangat kerukunan ini. Rukun di tengah-tengah masyarakat. Apa ini Pak? Oh iya, Masya Allah, terima kasih Pak. Saya doain nanti segera diberangkatkan umroh Pak ya. Ya, ya, jaga semangat kebersamaan, rukun yang sudah terbangun seperti ini, kerukunan kita di dunia, insya Allah nanti kita ketemu
di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Tetap jaga semangat kebersamaan, tetap semangat untuk beribadah kepada Allah sampai suatu saat nanti Allah berkata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dengan penuh ridho dan keridhoan. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Inilah puncak daripada rizki yang sangat istimewa yang kita nantikan, mendapatkan ridho Allah dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah.